والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله جماعة Masjid Al-Hikmah Cirebon, pembahasan kita adalah tentang zakat, salah satu rukun Islam. Apa artinya rukun Islam? Tidak sah keislaman kita bila kita tidak mengakui ini atau tidak mengerjakannya. Allah Azza wa Jalla mengiringkan penyebutan kewajiban zakat di dalam Al-Quran dengan kewajiban salat di 80-an ayat kurang lebih. Sebagaimana salat adalah kewajiban kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka zakat adalah ibadah yang manfaatnya untuk manusia. Maka manfaat dari Anda berislam bukan saja untuk Allah, tapi ada untuk manusia. Tetapi banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya dengan baik. Simpang siur informasi yang mereka terima, ilmu yang mereka dapatkan, sehingga kewajiban yang rukun Islam tadi menjadi tidak banyak yang melakukannya. Zakat yang kita maksud adalah zakat harta, bukan zakat fitur. Zakat fitur, alhamdulillah gampang, tak perlu untuk belajar lama-lama. Beras yang Anda makan, keluarkan satu sok pada terbenam matahari akhir Ramadan sebelum sholat Id dilakukan, berikan kepada fakir miskin, selesai urusannya. Tapi zakat yang dimaksud di sini yang merupakan rukun Islam adalah zakat harta. Apakah semua jenis harta Anda yang dikeluarkan zakatnya? Tidak. Apakah semua harta dizakatkan? Juga tidak. Apakah diberikan zakat harta itu kepada orang yang kita inginkan? Juga tidak. Karena itu para ulama mengatakan bahwa zakat adalah amwalun makhsusatun tukhadhu min amwalin makhsusatin tusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Harta tertentu, zakat itu harta tertentu. Ada yang keluarnya 1/40 atau kalau dengan persen 2,5%. Ada yang zakatnya 5%, ada yang zakat hartanya 10%, ada yang 20%. Kapan 5, kapan 2,5, kapan 10, kapan 20, tergantung jenis hartanya. Apakah semua harta yang Anda miliki terkena zakat? Jawabannya tidak. Baju yang Anda pakai ada zakatnya, mobil yang Anda pakai ada zakatnya,
Rumah yang Anda pakai ada zakatnya? Apartemen yang Anda pakai ada zakatnya? Ya. Itu harta apa tidak itu? Harta, tapi tidak semuanya. Dari mana kita mengetahui ini harta terkena zakat, ini tidak? Apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa 'ala ahadikum fi farasihi wala fi 'abdihi shadaqah." Orang yang punya kuda mahal harganya, kuda Arab mahal harganya. Orang yang punya kuda tidak ada zakatnya. Orang yang punya budak, mahal harga budak, juga tidak ada zakatnya, karena itu barang yang dipakai. Para ulama mengatakan dengan malu qudyah, harta yang dipakai. Laptop Anda, handphone Anda, meja, kemudian barang-barang Anda yang lainnya, motor, tidak ada zakatnya kalau itu tujuannya untuk dipakai. Lalu harta mana yang terkena zakat? Ada ketentuannya. Pertama, harta hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Satu, unta. Dua, kambing. Tiga, sapi. Empat, kerbau. Lima, orang yang punya udang sekali panen mungkin 2 miliar, 3 miliar tambah udangnya. Siapa yang punya tambah udang di sini? Nggak ada. Segitu biasanya kalau tambaknya gede. Tidak ada zakat udangnya. Ya, yang ada hanya unta, kerbau atau sapi, kemudian kambing atau domba. Punya ternak ayam, unggas, bebek sebanyak 1 juta ekor. Ada zakat ayamnya? Tidak ada. Ya. Kemudian yang 4 tadi ada ketentuan yang detail sekali. Pertama, karena Nabi mengatakan wa fi sa'imatil ghanami, yaitu kambing yang digembalakan di padang rumput yang luas, dia bawa kambingnya ke sana. Ya, di sini ada padang tempat menggembalakan hewan? Tidak ada. Tidak ada. Kandang semuanya. Karena kalau di padang jadi milik semua orang begitu. Ada pengembalanya. Oh, dia begal, pakai ke anjing. Boleh. Nabi mengatakan, man iqtana kalban ghaira kalba masyiyatin. Siapa yang melihara anjing bukan untuk berburu dan bukan untuk jaga hewan, ya, maka para peternak, para pemilik kambing, ya, karena kalau unta, begal pun lari dikejar unta. Kebau sapi, mobilnya ditanduk sama kebau, apalagi begal.
Tapi biasanya yang sering dibegal, dicuri adalah domba sama kambing. Maka Nabi membolehkan kita melihara anjing penjaga hewan. Ya. Seperti itu. Maka kalau kambingnya dibuatkan kandang, makannya ditanamkan rumput atau dicarikan rumput, ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat hewan ternak. Berarti kemungkinan kewajiban zakat hewan ternak di Cirebon berapa persen potensinya? Tidak tahu antum. Kalau antum nggak tahu apalagi saya nggak orang Cirebon. Ya, kita dan bila dia punya kambing, tidak ada kewajiban zakat sampai kambingnya yang digembalakan tadi jumlahnya 40 ekor. Siapa di sini yang punya kambing 40 ekor? Ada kan ya? Aman, nggak ada zakat untuk kambing. Ya. Kemudian kita masuk, pun diambil ada bilangannya. Jadi bukan sembrono tentang zakat itu, ada ilmunya. Karena Abu Bakar menulis surat, dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya tentang ketentuan pengambilan zakat dari hewan-hewan itu. Sangat rinci umur jantan betinanya. Kalau unta mulai dari 5 dikeluarkan diambil zakat 1 ekor kambing. Setiap 5 diambil 1 ekor kambing. Sampai 25 ekor unta baru diambil 1 ekor unta betina yang genap umurnya 1 tahun. Namanya bintu makhad. Dari 25 sampai 36 diambil 1 ekor bintu labun genap 2 tahun. Masuk 3. Ya. Dari 35 sampai 46 diambil 1 hiqqah taruqatul jamal. Itu unta yang genap berumur 3 tahun, masuk 4. Itu ada surat catatan yang ditulis oleh Abu Bakar kepada Muaz bin Jabal yang diutus untuk menarik zakat. Kalau kambing mulai dari 40 ekor dikeluarkan 1 sampai jumlahnya 120 baru dikeluarkan 2. Ya, yang berumur genap 1 tahun. Kalau domba cukup yang berumur 6 bulan. Jumlahnya tadi sama. Ribet itu belajarnya. Maka kalau Anda ditugaskan jadi amil zakat, harus ada itu contekan di dompet Anda. Ini berapa kambingnya, itu umurnya berapa. Dari mana Anda tahu umurnya? Hah? Giginya. Ya, alhamdulillah giginya. Enggak perlu minta akta ya. Kemudian kalau hewan-hewan yang lain yang banyak di Indonesia, ayam, ternak, ikan, udang, apalagi? Apa? Bebek, apalagi? Unta, apalagi? Rusa, ada ternak rusa. Nah, ini tidak ada zakat hewan.
Tidak ada di surat Abu Bakar tadi setiap 1000 ekor ayam keluarkan 100, tidak ada. Maka kalau Anda umpamanya punya ayam, Anda lepas, malam dia datang ke rumah Anda lagi. Ada yang seperti itu punya ayam? Tidak ada. Dilepas sendiri, dia nggak pulang. Rugi dah kalau gitu. Ya. Kalau umpamanya pagi dibawanya bebek misalkan ya, bebek pagi dari kandang dibawa ke daerah persawahan, ya. Kemudian sore pulang, ya. Ini ada zakatnya. Tidak ada kalau tujuannya untuk dimakan dan dikembangbiakkan. Tapi kalau tujuannya untuk dijual, ketika digembalakan tujuannya untuk dijual, maka dia terkena zakat perniagaan. Hitungannya bukan ekor, tapi nilai senilai harga 85 gram emas. Sekarang 260 juta rupiah. Berapa ekor berarti itu? Bebek berapa ekor? 260 juta. Nggak bisa gitu. Siapa yang punya ternak bebek, ternak ayam? Siapa yang punya? Tujuannya seperti tadi untuk dijual. Atau kambing walaupun tidak sampai 40, tapi tujuannya untuk digemukkan nanti di bulan Idul Adha minus berapa dijual. Ini zakatnya bukan zakat hewan ternak, zakat perniagaan. Memang mungkin kecil, tapi dia digabung dengan rupiah dan emas Anda. Anda punya 200 juta rupiah, tidak sampai nisab. Punya udang atau udang, ada bebek, ada ayam, kalau digabung semuanya sampai 260 juta. Ini ada kewajiban zakat. Bisa dipahami? Antara rupiah dengan harta perniagaan, dia saling menggenapkan nisab dan haulnya sama. Jelas? Dan ini harta yang banyak. Tadi harta hewan ternak yang tadi sudah tidak masuk kategori. Paling hewan ternak yang masuk kategori yang tujuannya adalah untuk dijual. Kalau kambing untuk digemukkan 260 juta itu berapa ekor sekarang? Kambing berapa ekor? Kambing kurban? Hah? Mana yang tukang kambing? Daripada kita berdebat nggak ada tukang kambing juga ngapain? Hah? Berapa satu harganya berapa? 3 juta dapat. Betul. Umur berapa itu? Setahun udah dapat. Ya udah. Berarti 260 dibagi 3 80. 60 86 lebih banyak lagi. Enggak masuk berarti. Kalau sapi 30 ekor, sapi berapa ekor harganya berapa satu ekor? 25 juta.
Kalau dia sapi yang digembalakan tadi 30 ekor baru dikeluarkan 1 ekor yang genap berumur 2 tahun. Kalau Anda penggemukan sapi itu nisabnya 260 juta. Berarti 11 ekor sudah terkena nisab bila sampai 1 tahun. Anda beli sekarang, Anda gemukkan, tahun depan belum Anda jual, tapi tujuannya memang untuk dijual, maka sudah ada zakatnya. Kalau jumlahnya 11 ekor, kalau kurang dari itu tidak. Tapi dia digabung dengan rupiah juga. Ya. Kan Indomie orang Indonesia. Kan enggak. Ubi, sagu, ya, itu makanan pokok. Ini hitungannya adalah kalau panennya sampai dengan 5 wasak. 1 wasak 60 sok. Berarti 5 wasak berapa sok? 300. 1 sok itu ukuran 4. Ini mud namanya. Di sini muncul 1, 2, 3, 4. Itu 1 sok. Kalau ini 1 mud. Jelas? Berarti 5 wasak berapa mud? 300 kali 4 1200. 1200 mud baru ada kewajiban zakat dari hasil pertanian makanan pokok tadi. Lalu kalau Anda panen setelah jadi beras, hitung 1, 2, 3, 4 sampai 1011. Waduh, ternyata nggak wajib zakat. Tapi hitungnya udah capek. 1100 kan? Ya enggak gitulah. Anda ambil ini segini dari beberapa sudut, lalu Anda pindahkan ke timbangan elektronik digital yang angkanya ada di belakang 2 angka, di 2 digit di belakang 0. Ya. Ambil dari sini 1, dari sini 2, dari sini 1, dari atas 3. Supaya apa? Karena yang diwajibkan volume, sedangkan Anda timbang itu berat. Antara volume dengan berat sama atau beda? Beda. Sekilo kapas dengan sekilo besi sama atau beda? Seliter kapas dengan seliter besi sama atau beratnya sama atau beda? Seliter kapas dengan seliter besi beratnya sama atau beda? Sama? Beda. Tadi sama, ini beda, beda sama beda. Allah musta'an. Biar gampang tadi saya katakan, karena Nabi mengatakan mud. Anda ambil di sini keluar angka umpamanya 1 mud itu sekitar 500 sekian gram. Di sebagian sini 600 sekian gram. Di sini umpamanya 700 sekian gram. Anda ambil rata-rata berapa tempat yang Anda ambil 10 tempat. Digabung semuanya total bagi 10 keluar rata-ratanya. Ya, dapat rata-rata 1 mud. Anggap kita katakan dapat 600 gram. Tadi dia 5 wasak berapa mud tadi? 1200. Kalau 600 dikali 1200, 600 gram
0,6 gram, 0,6 kilo dikali 1200 berapa gram jadinya dapatnya, berapa kilo dapatnya? 720. Itu tidak mesti ya. Beda beras Anda besar dengan kecil, beda lagi kilonya itu. Yang beras baru dengan beras lama beda lagi. Ya. Maka Anda naikkan ketimbangan semuanya. Gampang kalau pakai itu. Kurang sekilo, berarti gak ada kewajiban zakat. Gampang. Kalau tadi capek 1112, kurang 8, kurang 9 mud lagi. Kalau ini gampang. Jelas. Untuk zakat fitr juga begitu. Zakat fitr ukurannya sok, bukan berat. Jelas. Kalau Anda punya sok Nabi, itu gampang. Kalau nggak punya sok Nabi, cukup dengan mud tangan sendiri. Tuh 2, 3, 4, 1 orang. Tuh 2, 3, 4, 2 orang. Dan seterusnya berapa orang. Sesuaikan. Kalau zakat fitr biasanya nggak banyak kan. Paling anggota keluarga paling banyak 10, tidak apa-apa. Kalau tadi 1112 kan capek. Alhamdulillah. Jelas zakat hasil pertanian jelas hanya ada pada beras, jagung, ubi, singkong, sagu. Kalau Anda nanam sawit, di sini ada sawit, ini ada jati ada zakatnya. Di sini nggak ada punya kebun jati. Di kota Cirebonnya tidak ada ya. Ya, kalau jati tidak ada zakatnya kecuali kalau tujuannya untuk dijual, berarti dia zakat perniagaan. Kemudian apa lagi ya harta yang terkena zakat? Yang paling banyak adalah emas, perak. Emas dan perak, dinar dan dirham di masa Nabi SAW adalah uang. Ya, maka uang sekarang rupiah, dolar, ringgit, real itu disamakan dengan emas dan perak. Kalau Anda punya emas, sudah berarti emas. Berapa emas mulai nisab zakatnya? Adalah 20 dinar. Nabi mengatakan wa fi 20 dinaran nisfu dinar. Bila Anda memiliki harta uang emas sebanyak 20 keping uang dinar, dikeluarkan setengah dinar. Berarti 1/40 atau 2,5%. Ya, 1/40. Kalau Anda punya uang perak dirham, Nabi mengatakan wa fil riqqati mi'ataini dirhaman, 200 dirham. Kalau Anda punya uang perak 200 dirham. Punya uang emas atau uang perak yang antum punya? Tidak punya dua-duanya. Lalu yang punya uang apa? Rupiah. Kalau Anda punya uang rupiah, ikut yang mana? Ikut emas atau ikut perak? Kita lihat sejarah uang rupiah. Sebelum Republik Indonesia mencetak uang kertas, Indonesia sudah ada uang atau tidak? Sudah ada uang atau tidak? Sebelum Belanda datang, Indonesia
sudah cetak uang? Lalu gimana orang belanja zaman dulu? Masa? Saya nggak percaya. Ya, uang Belanda itu gulden. Gulden itu apa artinya? Emas. Uang di kerajaan-kerajaan Islam, Cirebon apa nama kerajaannya? Apa Kesultanan Cirebon? Kesepuhan. Cetak uang apa tidak? Tidak tahu. Sudah lahir atau? Ya pasti belum lah. Kalau anda sudah lahir, saya nggak berani di sini. Saya keluar lari. Tentu aja dengan orang yang masih hidup zaman kesunahan. Ya, semua uang di Nusantara di kerajaan-kerajaan Islam itu uang emas. Jangankan di masa itu, uang ditemukan di kerajaan Majapahit, uang emas atau uang kertas? Tahu dari mana? Pernah lihat? Yang ditemukan pernah dengar mungkin ya? Pernah dengar? Ya, uang emas, memang uang emas. Ya. Dan ketika semua di dunia merubah dari uang emas ke uang kertas, dahulu perdagangan internasional itu di negara masing-masing di bank sentralnya mereka memindahkan emas itu pakai gerobak sorong. Tahu gerobak sorong kan? Namanya Amerika beli dari Indonesia kayu jati. Harga umpamanya 5 kilo emas dipindahin di bank sentral mereka di The Fed itu pakai gerobak 5 kilo dipindahin dari bank sentral kotaknya kamarnya Amerika ke Indonesia seperti itu. Ya, memang emas dan tertulis di semua lembaran uang kertas pertama di dunia. Amerika mau dolar Amerika atau saya baca dolar Amerika dengan real Saudi. Di Indonesia juga sama. Apa bunyi tulisannya? Bahwa saat uang ini, uang kertas ini bisa ditukar dengan emas di seluruh bank sentral negara. Jelas? Berarti dia mewakili emas atau perak? Emas. Sampai sekarang pun bank-bank sentral dunia dalam kondisi ekonomi geopolitik tidak stabil seperti ini, mereka memperbanyak cadangannya dengan menyimpan dolar atau emas. Mereka beli emas dari dunia. Amerika punya cadangan emas 800 juta pon emas di The Fed itu. Ya. Seperti itu. Berarti emas, bukan perak. Maka ukurannya adalah emas. Yang dinar emas di masa Nabi SAW, dinar pertama dicetak di khilafah Bani Umayyah itu zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Kadar karat 22 sampai 24. 22 23 lah. Karena ke 24 gampang sobeknya. Ya. Dan di masa itu kalau pernah ada percetakan emas, uang dinar di khilafah, salah mencetak kadar berat dan karatnya,
maka semua karyawan dipercetakan uang dicambuk, masing-masing 300 kali cambuk. Karena itu standar disepakati oleh para ahli fikih, standar karatnya, kadar karatnya adalah 24. Kalau Anda memiliki emas kurang dari 24, digenapkan dengan 24. Umpamanya Anda punya 100 gram emas dengan kadar karat 21. Itu bukan 100 emas, tapi 100 bagi 21 kali 24. Berapa jadinya? 97. Jadi berapa? Maka kalau Anda punya 85 gram emas, tapi kadar emasnya, karatnya 14, berarti 85 bagi 14 dikali 24 berapa? Dikali 24 per 24, maaf, dibagi 24, 14 karat. 85 dibagi 14 dikali 24 berapa jadinya? 45 ya. Lima dibagi 14 berapa? 6,7 kali 24 per 24. Jadi berapa? 145 juga. Berarti 145 gram baru 85 dia. Jelas? Bukan ukurannya harus 85 gram terkena zakat. Ya. Seperti itu. Kalau Anda punya perak di masa Rasulullah, 1 dirham itu peraknya beratnya 3,97 gram. Maka 200 dikali 0,397 itu sama dengan 595 gram. Kalau Anda punya perak segitu terkena nisab zakat. Tapi kalau Anda punya rupiah, ikutnya ke emas. Karena tadi sejarah uang adalah representatif dari emas, bukan representatif dari perak. Tapi kalau Anda punya perak, itu hanya perak. Jelas? Bagaimana menghitung zakat kalau Anda rupiah? Anda pertama bekerja dapat uang gaji 50 juta rupiah. Sampai nisab belum. Sudah 1 tahun? Sudah atau belum? Baru terima sekarang. Ya, hari ini baru terima, hari Senin kan ya, baru terima gajinya. Ada zakat, tidak ada nisab, tidak ada haul, maka tidak ada kewajiban zakat. Dari 50 juta ini untuk bulan depan, Anda biaya hidup anggap 10 juta per bulan. Berapa sisanya? 40. Tambah lagi bulan depan 50. Jadi 90. Sudah nisab dan haul? Belum. Ada kewajiban zakat? Tidak ada. Berarti 260
Anggap di bulan ke-8 sudah sampai dia 200 umpamanya 70 umpamanya. Jelas? Di bulan ke-8 itu, bulan ke-8 dari Ramadan berarti bulan apa berarti? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Ula. Di Jumadal Ula baru satu nisab. Sudah langsung dikenakan zakat? Belum. Kan baru mulai nisab. Belum berlalu 1 tahun. Kapan dizakatkannya ini? Nanti Jumadal Ula tahun 1449. Ya. Sekarang 1447. Berarti nanti di Jumadal Ula 1448 sampai nisab. Berarti zakatnya 1449. Kalau emas tidak naik dan uang tidak pernah turun dari nisab 85 gram tadi. Alhamdulillah di 1449 di Jumadal Ula ya, rupiah Anda setara dengan 200 gram emas. Anggap di waktu itu sama dengan 600 juta. Maka 600 juta Anda kalikan dengan 2,5% atau Anda bagi 40. Berapa angkanya itu? $15 juta dikeluarkan zakatnya. Jelas? Itu zakat uang atau gaji. Tidak ada dapat gaji langsung bayar, itu belum nisab, belum haul. Belum nisab, belum haul. Sebelum ada kewajiban. Kalau belum nisab itu sama Anda sholat sebelum masuk waktunya. Ada gunanya? Anda sholat maghrib sekarang 3 rakaat. Agar nanti pada saat orang buka Anda santai aja. Saya sudah tadi. Ya. Begitu juga dengan nisab tadi. Bila belum ada syarat sahnya, syarat wajibnya, maka tidak sah kalau Anda niatkan zakat. Kalau dipotong tidak zakat juga, dipotong paksa oleh umpamanya instansi badan ziswaf di instansi pemerintahan Anda, tempat Anda bekerja atau di perusahaan Anda sebagai siswanya, dia potong 2,5%. Anda niatkan zakat tidak sah karena Anda tidak ada kewajiban. Lalu kalau Anda niatkan sedekah baru dapat pahala sedekah dia. Jelas? Itu zakat uang. Uang dengan emas digabung dan dengan harta perniagaan. Harta perniagaan adalah setiap barang yang Anda miliki, Anda jual dengan tujuan pertambahan harga awal dengan harga jual. Paham? Itu yang harta dagangan. Itu yang ada zakatnya. Kalau Anda punya tanah, lalu Anda jual karena butuh biaya kuliah anak, alhamdulillah terjual 300 juta. Ada zakatnya? Ada zakatnya? Tidak, karena ini bukan dagang. Karena Anda kalau dagang tunggu harga tinggi. Kalau ini yang penting terpenuhi kebutuhan anak Anda jual. Bahasanya juga beda. Dijual tanah BU, bukan dijual tanah dagang, bukan. Jual cepat, bukan BU ya. Cepat dalam kurung BU.
Nah, ini tidak ada zakatnya. Maka tanah kosong Anda tidak ada zakatnya kalau tidak Anda pancang di sana dijual, dan juga tidak diiklankan untuk dijual, itu tidak ada zakatnya. Rumah Anda juga begitu, dan seluruh barang Anda yang lain. Kalau dijual, ya Anda jual mobil dapat uang 300 juta, tujuannya mau ganti dengan mobil yang baru, ya ini ada zakatnya atau tidak? Tidak ada. Tapi kalau usaha Anda, profesi Anda beli mobil bekas, direnovasi atau dimodifikasi, dijual, ini barang ini ada zakatnya walau belum laku jadi uang. Anda beli tanah, Anda beli rumah, Anda renovasi, Anda percantik, lalu Anda jual, ini ada zakatnya walau belum laku, dan seterusnya. Sampai kalau Anda menjual barang itu perlu diproduksi terlebih dahulu. Umpamanya Anda punya catering itu beras, bahan bakunya lah, apalagi beras, lauk pauk, ayam, ikan, mentah, segala macam, itu tujuannya mau dijual semuanya kan ya. Ini ada zakatnya, dizakatkan. Anda punya baju, pakaian, Anda jual, ini ada zakatnya kalau sampai nisab. Zakat yang dikeluarkan adalah uang. Antara emas, perak, rupiah, barang dagangan, dia saling menggenapkan nisab, karena itu hartanya sama. Kalau barang dagangan Anda hitung, yang dihitung hanya aset bergerak. Kalau untuk mengolah barang itu butuh umpamanya mesin penggiling, ya, mesin penggiling harganya 300 juta umpamanya. Ini tidak ada zakat mesinnya karena Anda tidak jual mesin, yang Anda jual produk gilingannya. Anda punya heler padi umpamanya, itu tidak ada zakat mesin helernya. Yang ada beras yang Anda dapatkan upah orang untuk numbuk padi. Bila sampai nilainya senilai digabung dengan rupiah dan emas. Jelas? Sekarang saya mau contohkan bagaimana cara menghitung zakat pribadi. Siapa yang mau jadi sampel? Tunjuk tangan. Akan saya cecar dengan pertanyaan. Bagus, agar yang lain paham. Siapa yang perkiraan selama ini sudah berzakat? Tunjuk tangan. Ini kajian untuk orang berzakat atau penerima zakat ini? Ada yang tunjuk tangan. Salah judul kalau gitu. Ini tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Antum berzakat tahun kemarin? Berzakat. Baik. Boleh saya tanya-tanya? Saya tanyanya pelan-pelan. Hari ini menentukan haul cari sendiri-sendiri ya, karena setiap kita berzakat haulnya masing-masing beda. Allah tidak memberikan rezeki kita semuanya di tanggal 1 Ramadan atau 30 atau 29 Ramadan atau 17 Ramadan. Ya. Ada yang di 1 Muharram, ada di 2 Muharram. Ini hikmahnya luar biasa, sehingga fakir miskin ada terus biaya hidupnya.
kemarin si fulan udah berzakat, besok si fulan lagi berzakat, besok si fulan lagi berzakat. Kalau semuanya satu hari saja, habis itu pakai miskin, udah kami udah berzakat, tunggu lagi tahun depan. Enggak. Itu haulnya cari masing-masing kapan harta Anda, rupiah Anda sampai nisab. Mohon maaf saya tanyakan, Anda punya rupiah berapa? Perkiraan saja, jangan terlalu jujur. Tak banyak yang nyari itu. Perkiraan berapa? Hah? Enggak apa-apa. Berapa? Ada 200, 300, 2M, 2M, 1M. Gak apa-apa, nama antum saya rahasiakan. Yang lain gak kenal dia kan ya? Cepat. Perkiraan aja. Cuma 10 juta rupiah. Ya, 10 juta rupiah. Emas batangan ada? Tidak ada. Barang dagangan ada? Dagangan tuh. Berapa stok opnamnya sekarang? Perkiraan berapa? Dengan HPP, bukan dengan harga jual ya. Harga modalnya berapa? Ya perkiraan, kan yang punya Anda. Kan yang ngelola istri berarti yang punya kan Anda. Kalau yang punya istri, ya istri yang berzakat. Ada 100 juta? Nggak nyampe, berarti nggak ada zakat sudah. Berarti selama ini untuk zakat tidak sah, dianggap sedekah sunnah. Jelas? Kan enak ya, ternyata untuk berzakat aja padahal tidak ada kewajiban. Sedekah boleh. Nah, siapa lagi yang berzakat? Siapa lagi? Rupiah berapa saat ini? 50 lebih. Lebihnya sampai 500 atau 80, anggap 80 juta. Emas, perak ada berapa gram? 100 emas sudah terkena nisab 140. Dagang atau karyawan atau karyawan? Berarti tidak punya barang dagangan. Tidak punya barang dagangan. Berarti cukup ini saja. Dari emas sudah terkena zakat plus rupiah terkena zakat. Ya, 100 gram tambah dengan 80 juta. Ya, antum keluarkan dari 80 juta, 1/40 2 juta. Dari 100 gram keluarkan 2,5 gram. Berikan kepada mustahik. Selesai untuk muzaki. Siapa yang kira-kira mustahik? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Kita cek. Nanti ada yang ini zakat saya Pak, antum ambil padahal antum tidak berdosa Anda. Itu pentingnya ngecek diri Anda. Kadang kan orang melihat Anda sering sholat ke masjid, alhamdulillah pakai peci dan jenggotan, dianggap orang ustadz kan ya, udah ke ustadz aja kita berzakat sambil dahulu ke masjid. Pak, ini zakat keluarga kami, zakat harta kami, Anda ambil. Padahal Anda tidak mustahik karena Anda tidak bisa memverifikasi diri Anda. Coba, siapa yang kira-kira mustahik? Mustahik kira-kira apa? Tidak. Ada berapa uang rupiah? Rp5 juta. Punya istri dan anak? Ditanggung orang tua? Ayo, tidak ada zakat ya. Tidak mustahik. Siapa yang perkiraan mustahik?
teman lagi keluar. Ya udah, yang mustahik itu dia bekerja, bukan malas. Tapi hasil dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok? Makan, minum, tempat tinggal. Kalau di Cirebon masih nyewa rumah atau ada rumah kosong bisa dipakai? Nyewa, nggak ada yang bisa dipakai rumah kosong, nggak ada ya. Kalau di Sumatera Barat sering banyak rumah kosong karena orang-orangnya pada merantau ke Pulau Jawa. Banyak rumah-rumah kosong, silahkan dipakai. Nggak ada yang nyewa rumah, kecuali kalau di ibu kotanya yang paling. Biaya sewa rumah, makan, minum, pendidikan pokok, ya, dia pendapatannya dia kerja 1 juta sebulan. Untuk yang pokok tadi 1,5 juta. Ini dia mustahik namanya. Berapa dia boleh terima zakat? 1 bulan dia boleh terima zakat 500.000 rupiah, kekurangan antara kebutuhan dengan pendapatan. Karena zakat 1 kali setahun 5 dikali 12 sama dengan 6 juta. Ada Anda yang berzakat ke dia 1 juta, halal dia terima. Dan zakat lagi 2 juta, halal dia terima. Ada yang zakat lagi 2 juta, halal dia terima. Ada yang zakat lagi 1.100.000, haram dia terima 100-nya. Karena menjadi 6.100.000. Dan dia bilang, Pak, saya hanya berhak 1 juta lagi. Ini 1 juta saya ambil 100, saya kembaliin ya. Ambil semuanya, kalau enggak kembaliin semuanya. Ya enggak lah Pak, hak saya cuma 1 juta. Tapi kalau Bapak mau saya berikan mustahik lain yang 100.000 ini, saya carikan. Tapi ini amanah atau saya wakil Bapak untuk menyerahkan kepada mustahik, bukan untuk saya. Jelas? Itu untuk fakir miskin, itu mustahik. Cukup dari saya, silahkan yang mau bertanya. Antara mustahik dengan mu'afak ada perbedaan atau sama sekali? Mustahik itu yang berhak menerima zakat, di antaranya fakir miskin. Ini dinaskan oleh Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah innallaha kana 'aliman hakima. Zakat itu untuk para fakir dan miskin. Duafa masuk mana? Mungkin fakir, mungkin miskin. Untuk fakir dan miskin kata Allah, dan amil zakat. Amil zakat itu lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menarik, mengambil dan mendistribusikan zakat. Jadi bukan individu, bukan komunitas, tetapi ditunjuk oleh negara. Dalam konteks keindonesiaan sekarang, mendapatkan perizinan dari Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, Menkumham, dan Kementerian Keuangan, serta dari Basnas dan Kementerian Dalam Negeri. Dapat izin semuanya, baru dia dinyatakan amil. Bahasa sekarangnya Badan Amil Zakat Nasional. Itu di badan, ada yang swasta namanya Lembaga Amil Zakat. Ada yang tingkat kabupaten, ada yang provinsi, ada yang nasional. Itu amil. Kemudian
Kemudian orang yang hatinya perlu diperkuat untuk keimanan, bisa jadi dia non muslim dan dia mau masuk Islam, itu boleh diberikan. Kemudian orang yang berhutang, baik hutang untuk kepentingan pokok dirinya, bukan untuk gaya hidup. Kalau hutang untuk gaya hidup tidak boleh dari zakat. Kemudian orang yang berperang di jalan Allah fi sabilillah, dan yang semakna dengan ini adalah orang yang mengembangkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, dan dia tidak dapat gaji dari para pihak. Kalau dia sudah dapat gaji, tidak. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan hilang dompetnya, hilang ATM-nya, hilang tiketnya, KTP-nya pun hilang. Ini Ibnu Sabil. Wa fir riqab, budak yang tuannya mengatakan kepadanya, kalau kamu bisa bayar uang sekian, kamu saya merdekakan. Maka dia bisa mengambil uang itu dari uang zakat. Berapa diberikan kepada masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Tadi untuk fakir miskin menutup kebutuhan 1 tahun. Ya, amil yang bekerja sesuai dengan gaji sebagai kerja, background pendidikan apa, kemudian kompetensinya apa, berapa jam kerja, sesuaikan gaji umumnya. Itu yang amil. Kemudian budak, berapa kekurangannya? Sekarang budak sudah tidak ada. Kemudian gharimin, dia berhutang, berapa hutangnya dibayarkan semuanya. Tapi hutang tadi, hutang untuk kepentingan yang pokok, bukan untuk hutang gaya hidup. Bisa dibedakan itu. Ya. Dibayarkan semua hutang dia. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Dan kalau tidak salah tadi panitia umumkan ditulis di kertas. Mana panitia? Tidak ada. Tidak pakai kertas. Ibu-ibu bisa bertanya langsung. Seperti apa? Sebelum ada dari panitia, silahkan. Sebentar Bapak, silahkan. Kita beli simpanan uang di bank 400 juta. Masya Allah. Misalnya kan, berangkat Ramadan 400 juta. Berjalan awal capan itu bertambah dari 420 juta. Pakai itu berikutnya 400 jutanya itu dari 400 juta. Itu sebaliknya kan berkurang dengan 400 itu berkurang menjadi 2 juta di jalan masing-masing. Biar gampang sesuai saldo akhirnya. Ketika saldo akhirnya bertambah jadi 500 dari 500. Saldo akhirnya 300 lagi masih nisab 300 cuman yang dizakatkan. Dia zakat itu Anda punya uang nisab 1 tahun masih di atas nisab. Ini kaya namanya. Tapi baru terima uang 50 juta besok habis. Ini miskin namanya. Ya. Nabi mengatakan innamas shadaqatu an dhahri ghinan. Zakat itu wajib atas orang kaya. Jelas? Maka hitungan Badan Amil Zakat Nasional gaji 7 juta sebulan, 7.600.000 terkena zakat. Enggak tahu saya kalau hidup di Cirebon. Kalau hidup di Jakarta itu fakir miskin yang cuma 7.600.000. Sewa kontrak rumah, sewa rumah per bulan sudah 4 juta. Belum lagi anaknya 1 di UI kedokteran, 2 di pesantren. Tinggal hutangnya 50 juta per bulan. Tapi tetap dipotong zakat oleh mereka.
Ini bukan mengambil zakat dari yang kaya, tapi mengambil uang dari fakir miskin diberikan ke fakir miskin yang kaya. Zakat itu diambil dari yang kaya diberikan ke yang miskin. Ya, tadi yang sudah berdiri tadi sebelum dari kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas, maju Pak, maju Pak. Ada yang pertanyaan dari orang tua itu masih bingung mengeluarkan zakat. Kebetulan orang tua itu memiliki harta emas sebesar 9 gram. Cuma di dalam emas tersebut kadarnya berbeda-beda. Ada yang 22 karat, ada yang 24 karat. Jadiin semuanya 24. Kalau masih 85 ada kewajiban zakat. Kalau tidak 85 sampai 8, ini emas perhiasan atau emas Perhiasan dipakai? Tidak ada zakatnya. sudah ditimbang semua totalnya. Tidak ada zakatnya. Kalau dipakai, kalau disimpan. Tapi emasnya tersimpan sekarang tuh. Sekarang dia simpan, tapi waktu dia beli tujuannya untuk dipakai atau untuk disimpan? Tujuannya untuk dipakai. Tidak ada zakatnya. Rumah yang harganya miliaran tapi asal dipakai tidak ada zakatnya. Mobil harganya ratusan juta, kalau dipakai tidak ada zakatnya. Kalau misalkan dijual dulu bisa gimana? Dia jual jadi uang. Ya jadi uang karena Tunggu setahun lagi ke depan. Bila masih nisab dan haul, baru ada zakatnya. Ya, salam. Kita baca dari kertas ya. Kalau mekanisme pembayar penyerahan zakatnya, manakah yang lebih baik diserahkan langsung ke fakir miskin sejumlah kebutuhan setahun 6 juta per orang, atau misalnya 100.000 per orang sehingga banyak orang yang akan menerima zakat? Kalau zakat pribadi Anda tidak ada kewajiban. Mau langsung satu orang, mau banyak orang, terserah Anda. Cuman banyak orang capek Anda, apakah orang ini mustahik semua atau tidak? Cuman kalau ke satu orang kan gampang. Cari keluarga, kerabat, tetangga dekat yang Anda lihat ya memang susah hidupnya, ya tanyakan ke dia bagaimana pendapatan. Kadang Anda tidak tahu, mungkin di daerah lain dia punya rumah bagus di simpanan, macam-macam dah. Ya, ngobrol sambil ngobrol. Bila Anda tahu memang dia mustahik, berikan langsung daripada cari banyak-banyak orang, lebih gampang. Tapi kalau amil enggak. Kalau amil yang ditunjuk oleh negara, dia harus di tempat area kerjanya. Kalau perizinannya di kota Cirebon, semaksimal kota Cirebon dia berikan. Apakah rumah yang dikontrakkan tidak dihuni tapi dijadikan usaha sewa, hasilnya termasuk harta yang wajib dizakatkan jika telah masuk nisab dan haul? Kalau Anda kontrakkan, yang Anda terima apa? Uang, zakat uang ada, nisab dan haulnya. Yang rumahnya tidak. Anda punya traktor, alat berat, mobil, sawah, kebun, Anda sewakan, uangnya yang terkena zakat, barangnya tidak, asetnya tidak. Istri yang tidak mempunyai penghasilan namun kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya, apa termasuk mustahik zakat? Tidaklah, kecuali suaminya ngasih makan sekali 2 hari. Ya, kenapa? Wallahu alam, mungkin dia pengen istrinya diet, cantik gitu. Kalau tiap hari dikasih makan gembrot istri saya,
Nah, sedangkan dia terbiasa makan sekali sehari atau 2 kali sehari, ini boleh terima zakat yang sehari tidak dapat makan nasi tadi. Ustaz, kategori miskin dan fakir boleh minta penjelasannya diulang. Siapa bisa ulang? Ini ada rekamannya, minta rekamannya ya. Bagaimana jika tiba-tiba ada tagihan pajak yang tidak jelas, padahal setiap bulan gaji saya sudah dipotong pajak, tiba-tiba ada tagihan 8 juta rupiah, apakah wajib dibayar? Tanya ke tukang pajak, jangan ke saya. Kita zakat kajiannya bukan zakat kajian pajak. Anak termasuk orang yang enggak punya rumah, enggak punya suami, putri 2, jualan titipan orang lain, dan hanya di kajian sunnah saja nempelnya. Tapi apakah tetap wajib zakat fitr? Memang sih kalau Ramadan selalu utang-utang anak yang banyak pun bisa lunas semua, karena teman-teman kajian suka naruh zakat mal juga, masih cukup punya beras karena faktor pemberi fitr yang banyak. Zakat fitr berbeda dengan zakat mal. Nisabnya tidak tadi seperti yang kita jelaskan. Asalkan Anda ada makan untuk hari esok, sisanya wajib zakat fitr. Umpamanya di rumah sekarang ada beras 2 kilo untuk makan hari Id, besok hari Id. Berapa makan untuk? Cukup setengah kilo? Cukup. Ya, 1,5 kilo tadi zakatkan, walau tidak sampai 1 sok. Jelas? Itu zakat fitr. Walau Anda alhamdulillah dapat namanya dari orang-orang zakat fitr banyak, ya Anda jadi wajib zakat fitr jadinya. Ya. Perhiasan emas yang dipakai sudah sampai nisab kena zakat? Tidak. Fisabilillah itu siapa? Fisabilillah orang yang pergi berperang di jalan Allah. Dan para ulama menganalogikan dengan orang berperang di jalan Allah sebagaimana orang berperang untuk mengembangkan dan mempertahankan agama Allah, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, juga termasuk mengembangkan dan mempertahankan agama Allah. Maka mereka juga termasuk fi sabilillah. Mu'allaf itu yang bagaimana, yang kuat imannya. Mu'allaf bisa jadi dia non muslim, kemungkinan kalau diberikan zakat dia mau masuk Islam. Itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Sufyan bin Umayyah, seorang pemuka Quraisy di perang Hunain. Diberikan oleh Rasulullah 100 ekor unta. Sudah senang? 100 ekor unta itu sekitar 5 miliar. Sudah senang? Belum. Kasih Nabi 100 lagi. Senang? Belum. Sudah 10 miliar belum senang. Dikasih lagi oleh Nabi 100 lagi. Sudah senang? Cukup? Cukup ya Muhammad. Lalu dia masuk Islam. Kata dia kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya Muhammad bukan manusia biasa, pasti dia utusan Allah. Sebaik-baiknya orang tidak ada yang berani mengasih 15 miliar. Ada orang terbaik di Cirebon ngasih Anda 15 miliar?
Paling ngasih anak istrinya, paling ngasih anda ada. Paling ngasih fakir miskin. Itu yang dimaksud dengan mu'allaf. Atau orang muslim yang imannya masih lemah, sholatnya masih bolong-bolong, anda kasihlah dia zakat. Pak, ini zakat membantu untuk ketaatan kepada Allah. Kalau sholat kamu mau betul, ini saya kasih 2 juta. Kalau dia marah, dia emang sholat saya dibayar? Enggak, saya enggak terima. Udah jangan kasih. Kalau dia terima, lihat nanti kalau dia semakin rajin sholat, alhamdulillah. Itu maksudnya mu'allaf qulubuhum. Jika menjual tanah warisan orang tua, apakah harus kena zakat? Menjual tanah tujuannya kan mencairkan. Setelah dia cair jadi uang, yang ada zakat uang. Kalau itu sampai nisab bagian masing-masing, setelah 1 tahun nanti bila belum kurang dari 1 nisab baru ada zakat. Adapun pada saat terjual tidak ada zakatnya, karena jual tanah warisan bukan dagang namanya. Namanya BU juga, butuh uang, BUC, butuh uang cair. Sedekah Allah ganti dengan berlipat. Bagaimanakah dengan zakat? Apakah kos-kosan terkena zakat? Sedekah sunnah, zakat itu sedekah wajib. Allah paling mencintai amalan yang wajib daripada sunnah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Aku paling menyukai, mencintai hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Ya. Maka kalau anda bersedekah sholat sunnah dari tadi habis sholat asar sampai sekarang, anda bilang ya udah impas lah, nanti maghrib saya langsung buka, tak sholat lagi, anda berdosa. Ya. Adapun anda tidak sholat sunnah, langsung saja sholat maghrib, sudah cukup. Maka yang wajib lebih dicintai Allah, lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Maka seluruh kelipatan pahala sedekah sunnah masuk dalam zakat dan bahkan berlebih. Kos-kosan terkena zakat, tidak ada zakat kos-kosan, yang ada zakat uang hasil kos. Kalau uang hasil kosnya dapat habis kepakai, tidak ada zakat anda. Emas gotong, apa itu emas gotong? Suami 50 gram, istri 23 gram, plus 34 gram perhiasan, kalung, gelang, kadar 70%, emas anak 10 gram, top 11, TOB 11 juta belum haul, 4 juta sudah haul, memiliki hutang bank syariah untuk rumah cicilan bulanan 3.300.000, masih 5 tahun lagi cicilan, punya hutang 11 juta, terkena zakat atau tidak Ustaz? Tidak ada zakat. Suami 50 gram tidak sampai nisab, istri 23 gram tidak sampai nisab, anak tidak sampai nisab, tidak ada zakatnya. Alhamdulillah. Hutang ada.
Tidak boleh dibandingkan. Mustahik tidak, karena ada uangnya penutup hutangnya. Berapa nisab untuk barang dagangan dan berapa zakatnya? Barang dagangan stok opnamnya Anda hitung, bila sampai 85 gram emas harganya baru sampai nisabnya. Dikeluarkannya dalam bentuk rupiah. Saya mau bertanya, mata uang Indonesia rupiah. Kalau kembali ke mata uang kerajaan dahulu seperti dinar, emas, perak, apakah penjelasan seorang Zaim Saidi umat Islam harus kembali ke dinar kalau mau maju? Barang yang mau dijual tidak pakai pelang dijual, apakah kena zakat? Umat Islam maju bukan karena emas dan perak, tapi karena mereka tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang Allah tentukan bahwa bila hamba-hambanya mendirikan salat, beriman kepada Rasulnya, bahwa Allah memberikan mereka tamkin, Allah memberikan mereka berkuasa di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi mengatakan, hatta tarji'u ila dinikum, bila kalian melakukan perbuatan riba, jauh dari agama Allah, berbuat dosa, maka Allah berikan kehinaan kepada kalian dan tidak akan kalian temukan kejayaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Umar bisa menaklukkan Iran, Persia, Iran itu peradaban kuno. Di masa Rasulullah SAW, Persia, Iran itu perang dengan Romawi. Romawi itu Suria. Agama Kristen Romawi, Suria ini agamanya Majusi, Zoroaster, nyembah api. Dalam 700 tahun mereka perang, ada 1.500 kali perang. Dua negara besar, dua peradaban besar perang. Kadang yang menang Iran, kadang yang menang Persia, kadang yang menang Romawi. Kadang menang Romawi, kadang yang kalah Persia. Seperti itu terus. Ketika di masa khilafah Umar bin Khattab, tidak sampai 13 tahun dua-duanya takluk. Gak pakai lama, gak pakai ratusan tahun, hanya 13 tahun dua-duanya. Ini dua-duanya perang, gak pernah ada yang menang. Kadang ini menang, kadang ini menang, kadang ini menang, kadang ini kalah. Ya, dua-duanya cuma satu di masa Umar, dua-duanya takluk. Apakah Umar menaklukkannya dengan rudal balistik atau rudal tomahawk? Tidak ada. Dengan keimanan. Ya, bahkan ketika menaklukkan Persia itu, sungai itu sedang banjir, maka Sa'ad bin Abi Waqqas melihat kepada tentaranya. Dilihatnya mereka sedang sibuk di malam harinya bermunajat kepada Allah, melakukan salat, baca tilawah untuk besok perang. Maka dia mengatakan, umumkan besok kita akan melewati sungai yang banjir ini dengan kuda. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada sungai itu, engkau adalah hamba Allah, makhluk Allah. Kami diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Allah kepada seluruh manusia. Maka kuda-kuda itu berjalan di atas air seperti di atas tanah. Pasukan Iran, Persia di seberang melihat kuda dan unta berjalan di atas air bah, lari mereka. Ini kita lah malaikat ini. Ya. Jadi Islam itu menang bukan dengan teknologi, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan ketaatan, ketauhidan kepada Allah, melakukan perintah Allah,
meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Barang yang mau dijual tidak pakai pelang, dijual apakah kena zakat? Iya, kalau tujuan jualnya adalah laba selisih dari perolehan dengan harga jual, itu termasuk dia barang zakat, harta dagang zakat. Masih ada? Silakan. Masih ada? Silakan. Atau sudah selesai? Jazakallah khair. Petugas zakat fitrah atau zakat mal ada maksimal nominalnya, tidak berapa kali bisa menerima zakat. Barangkali ada mustahik yang dapatnya menerimanya banyak sekali, berulang-ulang. Petugas zakat dia wakil dari orang yang berzakat. Dia tidak boleh mengambil zakat untuk dirinya. Kalau dia mau minta uang kepada yang ngasih zakat, saya nggak digaji di sini. Kalau kamu mau berzakat, saya berikan kepada mustahik tambah 1.000 ya per satu zakat. Itu boleh. Nanti Anda jual jasa. Tapi mengambil zakat tidak boleh, kecuali Anda fakir miskin juga. Mustahik yang dapat zakat fitr berulang-ulang boleh, karena syaratnya adalah kebutuhan 1 tahun. Tadi berapa tadi kekurangan biaya hidupnya tadi berapa juta tadi? 6 juta. 6 juta dapat berapa kilo beras? 1 ton? 6 juta dibagi 15.000, 400 gram, 400 kilo. Ada mustahik di sini dapat 400 kilo? Gak ada kan ya? Berarti aman, boleh. Kalau ada orang tua yang miskin ya, tapi anaknya itu mampu, tapi tidak mengurusi orang tuanya, itu berhak di masyarakat juga. Pertama, Anda nasihati anak-anaknya. Ya, ini secara logika kamu orang tidak balas budi. Secara agama kamu pendurhaka. Dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah durhaka kepada orang tua. Allah mengiringkan setelah menyebutkan agar tidak berbuat syirik kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Berarti dosa yang paling besar mensyirikkan Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Dosa nomor 2 adalah durhaka ke orang tua, karena dia menjadi sebab kita hidup di dunia. Jelas. Kalau ini Anda berada di negara Islam, orang tua ini datang ke mahkamah, ke pengadilan, bilang ke Tuan Qadhi, anak saya enggak kasih saya makan, saya sudah tidak punya harta lagi. Tuan Qadhi akan panggil anak-anak semuanya, setiap bulan akan diambilkan dari harta mereka untuk biaya hidup ibu ini. Jelas. Tapi karena Anda bukan negara Islam, ya paling nasihatin saja.
Tapi kalau sudah nazar nggak dapat juga, udah kasih aja zakat. Jelas. Terus kita sampai jam 5.45 ya, masih ada 8 menit lagi, silahkan. Untuk zakat kita ya, kebanyakan kan bayar zakat kita itu pakai uang. Karena kita nggak sah, katanya benar keras. Betul, tidak sah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Menurut Hanafi sah. 3:1 mana yang mau Anda beribadah? 30%, maaf, 25% ibadah Anda diterima, 75% tidak diterima. Anda kira-kira yang 75% diterima, apa yang 25% yang diterima? 75 lah. Itu betul sehat itu. Karena Nabi SAW dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju shadaqatal fitri so'an. Kami di masa Rasulullah mengeluarkan zakat fitr 1 so', tadi 4 mud, min tamrin wa sya'irin wa burrin wa akid. Semua makanan pokok yang dimakan oleh orang Arab disebutkan Nabi. Tidak ada Nabi menyebutkan uang. Di masa Nabi ada uang apa tidak? Ada. Jelas. Nabi mengatakan kami mengeluarkan di masa Abu Sa'id Al-Khudri, kami di masa Rasulullah mengeluarkan 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok syair gandum yang bentuknya coklat, 1 sok bahkan susu kering. Susu kering ala orang Arab dahulu itu, mereka masukkan susu unta ke dalam wadah kulit, biasanya dia taruh di bawah di dalam pasir, ditutup, mengering, bolong-bolong. Itu kalau dia kapan, kan unta tidak susu setiap hari, kapan dia lapar celupin dalam air, sudah jadi air, minum. Itu pun dibilang Nabi juga ada kewajiban zakatnya. Jelas. Pertanyaan dari media sosial, Ustaz. Yang pertama, apakah seorang janda yang bekerja sebagai HRD itu termasuk terima zakat? Kalau termasuk, boleh juga orang yang merupakan kesejahteraan itu langsung masih zakat HRD? Tidak ada hubungan janda dan ART dengan zakat. Dia hubungannya adalah hartanya. Banyak janda yang hartanya triliunan dan miliaran, ya, ART-nya sampingan dia saja. Tapi mau janda mau tidak, dia tidak janda, tapi suaminya, biasalah di negara kita banyak suami yang tidak mau bertanggung jawab, ya, banyak yang tidak mau mengambil risiko tanggung jawab. Di PHK dia, habis itu dia malas kerja, tinggal lontang-lantung, istrinya yang pusing mikirkan makan, ya. Maka dalam kondisi ini, walaupun dia tidak janda, dia berhak menerima zakat kalau dia mustahik. Mau dikasih langsung oleh majikan, boleh, tidak ada masalah. Ada profesi gaji. Tadi kan sudah kita bahas tadi kan ya. Kalau gaji Anda 50 juta,
Kapan zakatnya? Kapan zakatnya? Tadi dari awal ikut Bapak. Di bulan ke-8 tadi kan ya. Kalau sisa 40 per bulan. Kalau sisanya 10 per bulan, mungkin di bulan ke-32 dari bekerja tadi baru sampai nisab. Tergantung. Ya, itu zakatnya zakat uang, bukan zakat profesi. Profesi tidak ada zakatnya. Yang ada zakat uang. Profesinya mentereng, nggak ada uangnya. Apa profesinya tuh? Kalau di daerah Sumatera Barat, datuk kepala suku mentereng itu, tapi nggak ada gajinya. Ya, apa yang mau dizakatkan dia? Uangnya tidak ada, mungkin dia mustahik. Profesi apa? Datuk persukuan, ketua suku. Ya, uang ada, tidak ada, gaji ada, tidak ada. Mustahik zakat dia, bukan dia berzakat. Baik. Masih ada? Kita tutup. Jazakallahu khairan. Apakah boleh zakat fitrah digunakan dan dijual untuk pembangunan masjid, keperluan masjid? Karena Ustadz di rumah kami memperbolehkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Zakat bukan untuk bangunan. Beras untuk bangun masjid berapa ribu ton beras. Nabi SAW mengatakan tuhratan lis-sha'imin wa tu'matan lil masakin. Zakat fitr itu dibayarkan di hari Id untuk membersihkan kekurangan-kekurangan orang-orang yang berpuasa dan sebagai makanan orang miskin. Jadi Nabi bilang untuk makanan orang miskin, bukan untuk beli karpet masjid, bukan untuk bangun masjid. Ya, Islam bukan agama infrastruktur, tapi Islam agama yang mementingkan sumber daya manusia. Ya, tidak ada gunanya masjid bagus, tapi orangnya tidak ada yang sholat ke situ. Masjid Nabi SAW tidak lebih besar dari ini. Tidak ada lantai, tidak ada ubin, pasir, atap pun tidak ada. Kalau hujan, kehujanan basah. Dinding hanya setinggi pinggang.